Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahudin Ihsan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai drama ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang pertama mengenai seluk-beluk drama, yang kedua mengenai analisis unsur, dan yang ketiga mengenai analisis tokoh. Baiklah, kita akan bedah satu persatu dari paparan materi yang disampaikan tadi. Kita akan masuk kepada seluk-beluk drama. Jadi drama ini merupakan genre atau karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Nah, drama ini menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskannya. Nah, kekuatan drama selain dari para tokoh dan wataknya, juga dari alur ceritanya begitu. Alur cerita yang akrab dengan masyarakat atau mudah dipahami pembacanya atau penontonnya, maka drama tersebut dapat diterima dengan baik oleh para penikmatnya begitu. Banyak sekarang mungkin kita lihat pemerannya biasa saja, tapi ceritanya membuat menarik, maka daripada itu para penonton atau membaca serius begitu, mengikuti dengan baik alur cerita yang disampaikan begitu. Maka di samping pemilihan para tokoh, alur cerita yang menarik juga mempengaruhi dari keikutsertaannya para penonton untuk mengikuti drama tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri drama. Nah, ciri-ciri drama itu ada 5. Yang pertama, memiliki konflik jelas karena drama ini merupakan representasi dari kehidupan manusia, sebuah memetik atau tiruan dari kehidupan manusia yang dipentaskan begitu, maka daripada itu drama ini memiliki konflik begitu. Selanjutnya yang kedua, dalam drama pasti ada aksi yang harus dimainkan, jelas karena interaksi antar tokoh begitu. Maka dalam drama pasti ada aksi yang harus dimainkan. Yang ketiga, harus dilakukan atau diperagakan. Yang keempat, waktu drama harus kurang dari 3 jam, karena kalau lebih dari 3 jam itu bisa jadi para penonton akan merasa bosan begitu. Dan yang terakhir, tidak ada pengulangan dalam satu masa, jelas karena dia sebuah cerita begitu. Jadi dia sekali saja menampilkannya. Jika ada yang kedua gitu, biasanya udah ada improvisasi atau pengembangan begitu. Banyak kita lihat misal drama film misalnya, itu judulnya bisa sama tetapi secara pengemasannya pasti berbeda, sudah ada improvisasinya begitu, tidak mungkin sama dengan yang sebelumnya, maka itu tidak ada pengulangan dalam satu masa. Selanjutnya, tujuan drama. Nah, tujuan drama ini ada 3. Yang pertama, sebagai sarana bagi masyarakat di semua kalangan, jelas sebagai sarana hiburan, sebagai sarana edukasi. Maka itu sebagai sarana bagi masyarakat di semua kalangan, baik itu anak-anak juga orang dewasa. Dan yang kedua, memperoleh pengetahuan tentang seni teater pasti, karena dengan adanya drama ini kita juga tahu tentang seni teater itu seperti apa begitu. Mulai dari tata setting latar suasananya gimana, udah itu make upnya bagaimana. Nah, itu juga tentang seni teater itu juga kita akan memperolehnya. Selanjutnya yang ketiga, sebagai media untuk mengembangkan bakat mengenai estetika. Jelas karena di dalam seni drama ini pasti juga memerlukan estetika ya, baik itu nanti ketika penokohannya seperti make up atau setting latarnya begitu. Itu setting lampunya, bagaimana suara audionya. Nah, ini penting karena sebagai pengembangan dari estetika itu. Semakin menarik atau semakin estetika suatu drama itu mungkin bisa jadi memiliki daya dukung yang baik terhadap drama tersebut. Selanjutnya kita masuk ke manfaat drama. Manfaat drama itu ada 5. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan meningkatkan nilai sosial seseorang, jelas karena kita pahami di awal tadi bahwasanya drama ini merupakan memetik dari kehidupan atau tiruan dari kehidupan, maka itu otomatis di dalam drama itu terkandung nilai-nilai sosial begitu. Maka itu dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang juga karena dia berlatih untuk mengemukakan
sesuatu begitu. Bisa jadi orang yang pertama introvert begitu. Nah, dengan adanya belajar drama ini bisa jadi dia orang yang bisa mengungkapkan pendapatnya tanpa harus takut lagi begitu. Maka itu rasa percaya dirinya dibangun di drama ini. Dan juga dapat meningkatkan sosial seseorang. Bisa jadi orang yang nggak peka terhadap kehidupan sosialnya, dengan ada dramanya ini dia dapat memetik hikmah dari cerita tersebut begitu. Selanjutnya yang kedua, memberikan kesempatan untuk berkreasi dalam drama. Jelas, karena di drama ini orang dibebaskan untuk berkreasi sebaik-baiknya begitu. Maka itu kesempatan yang luas bagi peserta didik khususnya dalam drama ini untuk berkreasi begitu. Dan yang ketiga, dapat mengontrol emosi dengan baik. Jelas, ini karena ketika bisa jadi dia memerankan tokoh jahat begitu, bagaimana sih dia dapat mengontrol emosinya ketika bermain dalam sebuah lakonan drama begitu. Dan yang keempat, dapat lebih menghargai pendapat orang lain dengan baik. Jelas, karena itu tadi, ketika dia dapat mengontrol emosi dengan baik, dia otomatis dapat menghargai pendapat orang lain juga dengan baik begitu. Dan yang terakhir, dalam dunia pendidikan, nah drama ini sebagai sarana edukasi yang baik dan menyenangkan. Karena senang ketika kita belajar drama. Mungkin kalau anak-anakku semua belajar teks yang mungkin teks laporan hasil observasi dan lain sebagainya, itu mungkin membosankan. Nah, di drama ini anak-anakku semua bisa berkreasi, bisa saling menunjukkan bakatnya begitu. Nah, maka itu di dalam dunia pendidikan, sarana edukasi yang baik dan menyenangkan adalah bermain drama atau lakonan. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis drama. Nah, ini sangat banyak ya jenis-jenis drama ini. Jadi kita pilih satu persatu jenis-jenis drama ini. Yang pertama, berdasarkan penyajian kisah. Berdasarkan penyajian kisah, jenis drama ini ada 8. Yang pertama, tragedi. Jelas ya, kalau tragedi itu memiliki alur cerita kesedihan. Yang kedua, komedi, yaitu drama memiliki alur cerita tentang kelucuan para tokoh. Yang ketiga, tragikomedi, ini perpaduan antara drama tragedi dan drama komedi. Yang keempat, opera, yaitu yang dilakukan dengan cara dinyanyikan sembari diiringi dengan musik. Dramanya itu dinyanyikan, nah ya, lalu diiringi dengan musik. Nah, itu bentuknya opera. Selanjutnya yang kelima, melodrama, yaitu drama yang dilakukan ketika berdialog sembari diiringi musik. Yang keenam, farse. Nah, kalau farse ini drama berupa dagelan yang bersifat satir ya, tetapi tidak keseluruhan adegan dalam farse itu sama dengan dagelan, berbeda. Jadi dia misal dia lucu dagelan, cuman sifatnya satir atau menyindir begitu. Bisa jadi menyindir pemerintah begitu. Itu dilakukan dengan satir, tidak secara terang-terangan. Yang ketujuh, tablo, yaitu drama yang tokohnya lebih mengutamakan gerak. Nah, para tokoh tidak melakukan dialog, hanya melakukan berbagai gerakan saja. Tetapi bedanya tablo dengan pantomim yang anandaku harus ketahui, kalau tablo ini dia sama dengan farse, sifatnya satir. Nah, hampir mirip dengan pantomim, tapi kalau pantomim itu hanya mungkin lucu-lucu saja. Nah, kalau di tablo ini secara umumnya dia bersifat satir begitu. Nah, yang kedelapan yaitu senda tari, yaitu perpaduan antara drama dan seni tari. Baik, kita masuk ke jenis drama berdasarkan sarana. Berdasarkan sarana ini ada 6. Yang pertama, drama panggung, yaitu bagaimana drama yang dilakukan atau dipentaskan di atas panggung sepenuhnya begitu. Dan yang kedua, drama radio, yaitu drama yang hanya bisa didengar di dalam radio. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin sudah susah ya mencari drama radio ini, karena biasanya yang ada drama radio ini mungkin ayah-ayah anandaku semua atau ibu-ibunya yang kelahiran tahun 70, 80, mungkin tahun 90 mungkin masih ada yang dengar, mungkin drama radio itu masih bisa didengarkan begitu. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada ya, saya juga udah tidak menemukan begitu drama radio ini. Tapi drama radio ini pasti ada. Kalau anakku semua tanya ke ayah ibunya mungkin masih ada, pernah tahu drama radio. Yang ketiga itu drama televisi, yaitu drama yang memiliki kemiripan dengan drama panggung. Nah, hanya saja ya bedanya ya berada di televisi begitu, yang seperti Anda lihat di televisi.
Dan yang keempat drama film, yaitu drama yang biasanya menggunakan layar lebar sebagai medianya. Nah ini bisa di bioskop begitu ya. Dan yang kelima drama wayang, yaitu drama yang biasanya diiringi dengan pagelaran wayang. Dan yang keenam drama boneka. Nah ini bedanya medianya saja. Kalau tadi wayang dan yang drama boneka pasti jelas boneka begitu sebagai medianya. Selanjutnya jenis drama berdasarkan teks naskahnya ada dua ya. Yang pertama drama tradisional, yaitu drama yang dilakukan secara otodidak atau tidak punya naskah. Jadi dia secara natural saja menyampaikan, tapi drama tradisional ini pasti dia punya garis besarnya atau istilah sekarangnya blueprintnya. Alurnya seperti apa sih begitu sudah digambarkan, maka dia akan ngikutin saja tanpa harus menggunakan teks. Dia biasanya langsung tektok aja ya, langsung A balas B langsung A gitu. Yang penting alur yang sudah disampaikan di awal itu sesuai begitu. Dan yang kedua drama modern ya, bisa Anda kulihat di buku teks pelajarannya, di LKS-nya atau di modulnya. Drama ini yang tren sekarang yaitu dilakukan dengan adanya naskah begitu. Jadi drama ini punya naskah dramanya, orang bisa membacanya dan bisa juga memerankan sesuai dengan teksnya itu, dan mungkin hanya ada improvisasi saja, dan itu tidak boleh keluar dari naskah tersebut pastinya. Baik, kita masuk ke dalam unsur intrinsik drama. Jadi unsur intrinsik drama itu ada 9. Yang pertama alur, kedua setting latar, yang ketiga dialog, keempat konflik, kelima penokohan, keenam tokoh, ketujuh tema, ke-8 sudut pandang, dan ke-9 amanat atau pesan pengarang. Kita akan bedah satu persatu dari 9 unsur intrinsik drama ini. Pertama tema. Tema ini adalah gagasan pokok atau juga dapat disebut ide pokok. Mendasari pembuatan suatu drama itu dari mana? Pasti dari tema ya. Nah tema itu yang biasa diangkat dalam drama tersebut melingkupi masalah sejadi percintaan atau berupa kritik sosial, atau kesenjangan sosial, penindasan, nah patriotisme, peri kemanusiaan, ketuhanan, atau juga renungan hidup. Nah itu karena dia drama yang tadi sudah kita ketahui pengertiannya merupakan mematik atau representasi dari kehidupan, maka tema-tema yang diangkat di dalam sebuah drama itu tidak jauh dari hal-hal manusia begitu. Makanya ya seputar itu saja, patriotisme, peri kemanusiaan, percintaan, sebuah kritik sosial begitu, atau renungan hidup. Selanjutnya kita masuk ke dalam tokoh. Nah tokoh ini banyak pembagiannya ya. Pertama berdasarkan sifatnya. Tokoh ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis, tokoh utama yang mendukung cerita. Tokoh antagonis, tokoh penentang cerita, dan tokoh tritagonis yaitu tokoh pembantu baik untuk protagonis maupun untuk antagonis. Ya, yang perlu anak-anakku ketahui ya, tokoh tritagonis ini tokoh pembantu yang membantu baik untuk protagonis maupun antagonis begitu. Nah, kita masuk ke tokoh berdasarkan perannya. Tokoh berdasarkan peran ini terbagi 3 juga, tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Tokoh sentral yaitu tokoh yang paling menentukan dalam sebuah drama. Jadi tokoh sentral ini penyebab terjadinya konflik gitu. Tokoh sentral tersebut meliputi tokoh protagonis serta juga tokoh antagonis. Sedangkan yang kedua, tokoh utama yaitu tokoh pendukung ataupun penentang tokoh sentral. Nah, bisa juga sebagai perantara antara tokoh sentral ini. Nah, dalam hal ini ialah tokoh tritagonis. Jadi tokoh tritagonis tadi masuk ke dalam tokoh utama karena dia perantara antara tokoh sentral ya, baik antagonis maupun protagonis. Selanjutnya yang ketiga itu tokoh pembantu, yaitu tokoh yang memegang peran sebagai pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita. Nah biasanya tokoh pembantu ini dia hanya ada di satu scan saja atau satu adegan saja begitu. Ketika di scan selanjutnya atau adegan selanjutnya itu dia tidak ada begitu. Maka itu tokoh pembantu. Selanjutnya kita masuk ke dalam penokohan. Nah, penokohan ini merupakan penggambaran sifat batin sebuah tokoh ya, yang disajikan di dalam suatu cerita.
Nah, perwatakan tokoh ini digambarkan dengan melalui dialog, bisa juga ekspresi, tingkah laku sang tokoh di dalam sebuah naskah teks drama ataupun cerita. Watak tokoh itu digambarkan dalam 3 dimensi atau watak dimensional sebagai berikut ini. Yang pertama, keadaan fisik. Nah, jadi penokohan itu dapat digambarkan oleh keadaan fisik, yaitu diilustrasikan dengan melalui jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, atau dia punya cacat jasmani, ciri-ciri khas yang menonjol, raut mukanya seperti apa, dia tiruskah atau tembemkah, kesukaan dia apa, oh dia hobi main volley, dia hobi membaca, begitu. Dia tinggikah atau pendekkah, suku bangsa apa dia suka senyumkah atau cemburutkah. Nah, itu gambaran keadaan fisik yang menggambarkan watak dari penokohan tersebut. Yang kedua yaitu keadaan psikis. Nah, keadaan psikis ini meliputi watak, kegemarannya, standar moralnya gimana, temperamentalnya seperti apa, ambisi dia seperti apa, psikologi yang dialami, mental dan keadaan emosinya seperti apa. Ini juga dapat tergambar di dalam keadaan psikis. Misal di dalam sebuah teks itu dia mungkin sukanya marah-marah mungkin. Nah, itu maka keadaan psikis itu terhadap penokohan juga dapat tergambarkan di situ. Misal kalau dalam teks ya, itu biasanya pas dia berbicara atau bagian dia dapat tuh selalu ada tanda seru, keadaan marah. Nah, itu kan sebuah psikis dia atau keadaan emosi dia begitu. Dan yang ketiga itu keadaan sosiologi. Nah, ini karena namanya sosiologi otomatis sosial bersifat luas, baik itu melingkupi jabatannya, pekerjaannya, kelas sosialnya, ras, agama, ideologinya juga berpengaruh di dalam melihat penokohannya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pengarang itu menampilkan watak tokoh? Ya, bisa secara langsung ataupun tidak langsung begitu. Kalau secara langsung atau analitik ya, pengarang itu menampilkan watak tokoh itu secara langsung di dalam teks itu. Oh, dia pemarah gitu, atau dia hobi tersenyum. Oh, dia ini baik seperti ini. Langsung saja digambarkan tanpa harus menggambarkan tadi. Begitu. Jadi langsung saja dituliskan oleh pengarang bahwasanya dia itu seperti ini begitu. Nah, kalau dia tidak langsung atau secara dramatik istilahnya, nah pengarang ini menampilkan watak secara tidak langsung. Misalnya melalui dialog antar tokoh. Nah, karena dia penokohan ya pasti kan dari dialog antar tokoh tuh pasti bisa tergambar orang ini seperti ini begitu di dalam drama ini. Pikiran tokoh, misal pikiran tokoh karena faktor ideologi tadi kan, pikiran tokoh juga berpengaruh terhadap penokohannya, pasti terlihat begitu. Selanjutnya reaksi atau tanggapan tokoh lain. Jelas ketika kita melakukan ini, tokoh lain melakukan ini, tergambar oh tokoh ini pasti sifatnya seperti ini begitu. Selanjutnya lingkungan tokoh jelas berpengaruh, itu termasuk dari keadaan sosiologinya. Dan yang kelima, keadaan fisik tokoh jelas itu termasuk dari keadaan psikis begitu. Jadi penggambaran tokoh atau watak dimensional itu juga dapat sebagai bentuk dramatik dari penokohan atau penggambaran secara tidak langsung dari penokohan di dalam drama. Baiklah, kita masuk ke dalam alur cerita drama. Nah, menurut para peneliti ada 3 ya. Pertama, menurut Wahyudin Siswanto, alur itu merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Nah, menurut Aminuddin, bahwasanya alur atau plot adalah kesinambungan dari sebuah jalan cerita. Urutan cerita dapat tersusun secara sistematis atas urutan waktu atau peristiwa kejadian dari sebab dan akibat. Kalau menurut Haryanto, merupakan jalan cerita atau urutan peristiwa dalam drama dari awal sampai akhir. Maka itu dapat kita simpulkan bahwasanya alur cerita drama ini merupakan jalan cerita atau rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan dari awal sampai akhir dalam drama. Kita akan bedah satu persatu alur cerita drama. Jadi jenis-jenis alur cerita drama itu cukup banyak. Yang pertama berdasarkan urutan waktu terbagi menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur.
Kalau alur maju jelas itu merupakan namanya alur kronologis atau alur lurus, ya alur progresif juga dapat disebut seperti itu. Nah, peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara kronologis itu maju begitu, secara runtut dari awal hingga akhir itu runtut begitu. Misal ceritanya dia dari lahir sampai dia meninggal begitu. Ya udah, maju aja cerita. Tidak ada dia cerita flashback ke belakang seperti apa, atau dari dia tiba-tiba umur 5 tahun, umur 10 tahun balik umur 5 tahun begitu, atau dia umur 20 tahun kembali ke umur dia 7 tahun masa kecil gitu, nggak seperti itu. Berbeda dengan alur mundur atau alur regresif atau juga dapat disebut alur sorot balik begitu. Nah, tahapan ini biasanya mulai dari mana saja begitu, tapi dia pasti kembali. Misal dia dari akhir umurnya sekitar 60, dia menceritakan dirinya umur 17 tahun atau 25 tahun, itu dia jelas alur regresif. Dia tidak akan maju terus begitu, dia akan mundur ke belakang, maju lagi, bisa jadi mundur lagi begitu. Nah, ini merupakan alur mundur atau alur regresif. Selanjutnya berdasarkan kriteria jumlah alur itu terdiri dari dua, yaitu alur tunggal dan alur jamak. Alur yang tunggal itu menampilkan seorang tokoh saja, protagonis. Cerita ini hanya mengikuti perjalanan hidup sebuah tokoh saja begitu. Ini bisa jadi ceritanya menceritakan bibliografi orang, sebuah perjalanan sebuah tokoh begitu bisa jadi. Jadi alur tunggal ini ya udah satu orang itu saja yang akan diceritakan begitu. Lebih banyak scan-nya dia begitu. Mungkin orang lain ada cuman tidak banyak begitu. Kalau alur jamak ini menampilkan lebih dari satu tokoh. Jadi di dalam situ banyak sekali tokoh yang akan ditampilkan begitu. Perjalanan hidup tiap tokoh itu ditampilkan. Misal si A begini, si B begini, si C begini, itu akan ditampilkan seluruhnya sampai paripurna. Berbeda dengan alur tunggal. Alur tunggal itu ya hanya satu orang saja begitu. Nah, biasanya ini bentuk dari perjalanan tokoh dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan kriteria hubungan antara peristiwa, alur itu terdiri dari dua, yaitu alur erat dan alur longgar. Nah, kalau alur erat itu anandaku semua dalam drama yang beralur cepat, susul menyusul, setiap bagian itu terasa penting dan menentukan begitu. Sedangkan kalau alur longgar itu hubungan antar peristiwa itu tersaji dengan lambat dan diselingi berbagai peristiwa tambahan. Pembaca atau penonton dapat meninggalkan atau mengabaikan adegan tertentu yang berkepanjangan. Jadi gini, kalau di alur erat, anandaku semua itu akan susah mengikuti jalan cerita itu. Pasti harus serius menonton itu. Misal anandaku semua pergi kamar mandi nih, ya, itu film drama itu sedang berlangsung. Itu sangat susah sekali mengikuti alur cerita karena sudah terlewat gitu. Walaupun hanya beberapa menit, maka itu dia alurnya erat. Nah, kalau alur longgar itu anandaku tinggal kamar mandi, pergi lagi, duduk menonton, mas tahu oh ini alurnya seperti ini, nggak jauh dia dari cerita awalnya begitu. Nah, ini alur longgar. Dia scan-nya lambat, satu persatu disajikan begitu. Karena bisa jadi dalam sehari, adegannya itu sehari, itu di scan-nya setiap jam gitu. Jadi dia lama begitu, makanya dia disebut alur longgar. Selanjutnya berdasarkan kriteria cara pengakhiran, alur terdiri dari dua, yaitu alur tertutup dan alur terbuka. Alur tertutup jelas diakhiri dengan kepastian, ya, secara jelas. Ini ceritanya happy ending atau sad ending, ya. Tidak, istilah sekarang tidak membagongkan, tidak membingungkan. Ini harus gimana? Kita tidak mendebak-debak ceritanya senangkah, susah atau bagaimana. Sedangkan kalau alur terbuka, nah ini alur yang menampilkan kisahnya di akhir secara tidak pasti, tidak jelas, serba kemungkinan. Jadi akhir cerita itu diserahkan kepada imajinasi pembaca atau penonton. Jadi ceritanya sudah habis nih, kita diminta nih sama pembuat dramanya, menurut Anda ini ceritanya bakal sad ending atau happy ending begitu. Nah, ini kita yang menentukan. Nah, itu alurnya itu alur terbuka. Biasanya nih orang akan bertanya-tanya, atau biasanya akan ada part 2-nya begitu.
Bisa jadi di dalam sebuah cerita, atau dia cuma part 1, jadi kita saja menentukan ini kisahnya sad ending atau happy ending begitu. Selanjutnya tahapan dari alur cerita drama. Jadi alurnya ada 5 ya. Yang pertama eksposisi atau perkenalan, yaitu bagaimana pengarang ini memperkenalkan para tokoh dan memberikan gambaran peristiwa yang akan terjadi. Sedangkan yang kedua yaitu konflik awal, yaitu tokoh mulai terlibat persoalan dengan tokoh, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Biasanya konflik ini merupakan titik tolak untuk membangun konflik lain yang lebih panas. Nah, kalau di komplikasi itu tokoh yang terlibat persoalan itu lebih serius, baik dengan tokoh yang telah berkonflik sebelumnya ya, atau dengan orang lain, sehingga konflik semakin menajam. Nah, masing-masing tokoh makin memperlihatkan keinginannya atau tujuan yang hendak dicapai, baik itu tokoh protagonis maupun antagonisnya, begitu ya. Sedangkan yang keempat yaitu klimaks. Nah, menajamkan pergerakan ke arah puncak. Masing-masing tokoh memberikan pilihan atau tawaran. Jadi tokoh protagonis melakukan ini, tokoh antagonis melakukan ini, begitu kan. Nah, tokoh-tokoh misal tokoh jahat dan tokoh baik itu sama-sama berusaha menggapai keinginannya untuk menentukan pilihan tadi gitu. Anda mau set ending, kayak mungkin tim baiknya harus begini begitu, atau Anda mau happy ending, maka ya tim jahatnya harus ini begitu. Nah, ini saling menentukan di situ. Nah, masing-masing tokoh ini dapat memanfaatkan tokoh lain. Nah, tokoh tritagonis tadi atau tokoh tritagonis ya, untuk memihak ke protagonis atau ke antagonis begitu. Tokoh baik lebih biasanya sebuah drama akan menggambarkan tokoh baik lebih menyukai jalan keluar yang menyenangkan tujuannya, sedangkan sebaliknya tokoh jahat akan menampilkan kesenangannya juga untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya anti klimaks. Nah, pada tahapan ini konflik mulai mereda. Masing-masing tokoh menempuh penyelesaian yang diputuskan masing-masing dengan atau tanpa kesepakatan. Nah, selanjutnya di penyelesaian atau endingnya, jika penulis naskah menghendaki atau mengedepankan kebaikan, lazimnya tokoh antagonis akan mengalami kekalahan. Nah, akan tetapi jika pengarang ingin menunjukkan bahwa sebuah kebaikan itu mudah diraih, maka biasanya tokoh baik diletakkan pada posisi menang. Nah, seperti wajah biasanya, kecuali dia tadi alur terbuka ya. Kita akan menebak ini gimana ceritanya. Nah, itu bagaimana sih si pengemas drama menampilkan gitu di sebuah dramanya. Selanjutnya setting atau latar. Nah, jelas melingkupi 3 dimensi ya. Pertama, setting latar itu termasuk setting tempatnya di mana, di ruang makan kah, di ruang tamu, di taman dan sebagainya, ini diatur. Oke. Selanjutnya yang kedua, setting waktu, periodisasi, kapan, zamannya kapan. Misal dia kembali ke tahun 70-an, ya udah berarti waktunya harus tahun 70-an dong begitu. Atau tahun 45 bagaimana keadaannya. Nah, begitu itu harus disesuaikan setting waktunya biar lebih mendramatisasi lah. Yang ketiga, setting suasana. Nah, ini juga penting. Suasana yang mendukung terjadi cerita. Nah, cerita tersebut dapat didukung dengan tata suaranya. Misal kalau orang sedih ya jangan ada backsongnya yang ketawa-ketawa, yang seneng begitu ya, jangan gitu. Tata lampu dalam pementasan drama juga penting. Misal lampu sorotan begitu. Ketika dia berbicara disorot begitu, itu juga penting dalam setting suasana ini. Selanjutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini dipergunakan pengarang untuk menyajikan tokoh ya. Itu terdiri dari 2. Yang pertama sudut pandang orang pertama atau akuan, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga atau diaan. Nah, sudut pandang orang pertama atau akuan ini terbagi menjadi 2. Aku sebagai tokoh utama dan aku sebagai tokoh sampingan. Kalau aku sebagai tokoh sampingan, dia menceritakan orang lain.
Nah, begitu. Tapi secara itu dia yang menceritakan begitu. Tapi kalau aku sebagai tokoh utama ya udah akunya yang berperan begitu. Soalnya sudut pandang orang ketiga atau diaan itu terbagi menjadi dua, ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas atau pengamat. Amanat atau pesan pengarang ini dibagi menjadi 5, itu nilai moral, nilai estetika, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai agama. Karena dia drama tadi sebuah bentuk mimetik, tiruan, representasi dari kehidupan, maka itu amanat atau pesan pengarang ya seputar kehidupan manusia saja begitu. Maka itu ada nilai moral, ada nilai estetikanya. Kalau estetika ini lebih kepada karya sastranya ya pastinya, misalnya pengkalimatannya, diksinya, penggunaan alur yang variatif kah dia. Kalau nilai sosial, budaya, agama, dan moral itu kehidupan begitu, amanat dan pesan pengarangnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam dialog atau percakapan. Nah, dialog ini ciri khas dari drama begitu. Dialog ini harus mencerminkan percakapan sehari-hari jelas. Karena drama ini merupakan mimetik atau tiruan dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ragam dalam dialog drama menggunakan bahasa lisan yang komunikatif serta juga bukan ragam bahasa tulis jelas. Ya, makanya itu bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari dan mudah dipahami. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata digunakan di dalam sebuah drama juga harus berhubungan dengan konflik serta plot. Ya, soalnya yang keempat, dialog dalam naskah juga harus bersifat estetis, artinya memiliki bahasa yang indah. Walaupun dia percakapan sehari-hari, tapi juga harus yang santun dan sopan, tidak misuh istilahnya, atau tidak ngomong-ngomong kasar. Dan yang kelima, dialog juga harus dapat mewakili tokoh yang dibawakan. Ya jelas, baik itu watak secara psikologisnya kah, sosiologisnya kah, ataupun juga fisiologisnya. Soalnya konflik ini ada dua, konflik eksternal dan internal. Eksternal ya otomatis tokoh dengan tokoh lain, bukan dengan dirinya, tokoh dengan kelompok atau gimana, itu konflik eksternal. Dan konflik internal itu ya udah berarti tokoh dengan dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Mungkin sampai sini sudah dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wallahu wafiq wa aqmatu wa aqmamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.